siang hari ini kita sama-sama mau belajar dan tangkap isi hati Tuhan lewat satu peristiwa yang semua pasti tahu, yaitu di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki melalui 5 roti 2 ikan. Ini peristiwa yang besar dan penting gitu ya. Kenapa saya sebut peristiwa besar? Karena hanya melalui sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, mujizat terbesar terjadi. Mujizat pemberian makan terbesar terjadi. Mujizat terbesar adalah keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan juga sebuah peristiwa penting karena melalui peristiwa ini murid-murid Yesus belajar sesuatu untuk menangkap isi hati Tuhan. Dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 dan sisanya 12 bakul. 12 bakul itu pengajaran buat para rasul yang jumlahnya 12. Gak ada hal yang terlalu kecil di tangan Allah. Asalkan kita sehati dengan Tuhan, apa yang kecil akan jadi besar. Amin. Dan dari hal yang kecil, anak biasa ketika kehendak Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, maka yang sederhana pun Tuhan bisa pakai. Makanya pemakaian Tuhan itu simple. Di mana ada yang mau, di sana Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Gak peduli apa yang ada pada kita hari ini, asal Tuhan ada di dalam kehidupan kita, akan terjadi multiply. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-34 sampai 37. Kita mau belajar sudut pandang dari penulis peristiwa ini, belajar sesuatu gambaran secara lengkap. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-34 sampai 37. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti yang seharga 200 dinar? Untuk memberi mereka makan. Jadi kejadiannya adalah ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang pada waktu itu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, melihat banyak orang berkumpul, berbondong-bondong mengikuti dia seperti domba yang tidak bergembala. Artinya sebetulnya mereka punya gembala, punya pemimpin, tapi mungkin pemimpinnya gak berfungsi, sehingga mereka gak dapat makanan yang mengenyangkan mereka, sehingga hati Tuhan tergerak, mengajarkan sesuatu di dalam kehidupan mereka, menambahkan nilai kehidupan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam firman Tuhan ketika Yesus mengajar sampai sore ternyata. Hari mulai gelap. Lalu murid-murid Yesus datang. Dia berkata, guru, hari mulai gelap. Suruh mereka pergi cari makan karena di tempat ini sunyi. Gak ada yang jual makanan. Tapi yang menarik adalah perkataan Tuhan. Dia berkata bahwa kamu harus memberi makan. Tuhan berkata dengan tegas, ada tanda seru di sana, kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita baca di dalam Matius 14 ayat ke-16, dikatakan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus pergi memberi makan. Jadi jangan suruh mereka pergi, kamu yang harus aktif kasih mereka makan. Bukan mereka yang harus pergi cari makan, tapi murid-muridnya yang harus pergi memberi makan. Bukan mereka yang harus keluar untuk mencari makan, tetapi kitalah yang harus memberi mereka makan. Di ibadah sebelumnya, memberi makan bukan berbicara tentang makanan jasmani, bakpao, dan lain-lainnya, mantau gitu ya. Hari siang, perut mulai lapar, bicara makanan. Tapi ini tentang sesuatu yang rohani. Saya nggak bahas, nanti Bapak Ibu bisa ikuti aja di YouTube ya. Bisa saksikan juga, bisa dengar. Tapi Yesus sedang ajarkan 3 level kedewasaan di dalam kehidupan murid-muridnya. Level yang pertama yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada para murid dan para orang-orang yang ada di sana, 5.000 orang banyaknya adalah, level yang pertama adalah level diberi makan. Ini level bayi rohani. Level diberi makan itu adalah kita gak sadar kalau ini waktunya makan. Jadi harus ada orang yang tuntun, ini waktunya makan, ini waktunya minum susu, seperti bayi. Bayi itu kalau perutnya lapar, gak bisa buka kulkas, gak bisa datang ke meja makan, ambil makanan. Perlu orang tua yang kasih dia susu, pakai dot. Kalau orang tuanya gak datang, dia akan menangis sampai mati.
Jadi perlu ada orang-orang yang menuntun, ada orang-orang yang masih perlu diberi makan, gak sadar kalau dirinya perlu firman Allah. Sehingga perlu orang menuntut, kamu harus baca firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga ajarkan di level yang kedua. Kalau level yang pertama adalah diberi makan, maka level yang kedua adalah level mencari makan. Ketika perut lapar, langsung cari makan. Kalau hari ini Anda lapar, langsung makan, cari makan, atau masih menunggu, tambah lapar. Pasti cari makan. Begitu kita ada di rumah, perut kita lapar, buka kulkas, apa yang bisa dimakan kita makan. Buka meja makan gitu ya, tutup sajinya dibuka, apa yang ada di sana kita akan makan. Karena apa? Karena kita tahu kebutuhan kita. Tapi level mencari makan ini levelnya hanya ketika aku lapar, aku akan cari makan untuk supaya aku kenyang. Fokusnya kepada diri sendiri. Lalu Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu harus memberi makan. Ini level yang ketiga. Bukan hanya diberi makan, mencari makan, tetapi memberi makan. Memberi makan sadar bahwa dia butuh makanan untuk kenyang. Tapi setelah kenyang dia pun memberi makanan kepada orang lain. Supaya orang lain juga kenyang. Ini level yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya. Bahkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ini peristiwa yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Tuhan jelas menyebut nama Filipus, salah satu muridnya. Dia tanya di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Kita harus jadi orang yang menyediakan makanan bagi mereka. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, kata firman Allah. Artinya Yesus ini uji murid-muridnya. Apakah benar murid-muridnya selama ini mengikuti dia, melihat mujizat terjadi, melihat kuasa dinyatakan. Apakah benar dia sudah menangkap isi hati Tuhan, makanya diuji. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia sebab ia sendiri, Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Tuhan itu selalu memberi makan, memuaskan. Tuhan tahu apa yang dilakukan kepada orang banyak itu, tapi dia uji muridnya, khususnya Filipus. Di mana kita akan beli makan, beli roti supaya mereka dapat makan. Lalu ayat yang berikutnya jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Katakan gak cukup buat mereka. Roti seharga 200 dinar gak cukup buat mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada banyak orang, ribuan orang, ada juga 12 muridnya. Suruh mereka, ayo kasih mereka makan. Gak ada Tuhan, kami cuma punya 200 dinar, gak cukup. Gak bisa, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil, gak cukup buat mereka. Tiba-tiba seorang anak kecil bangkit dari duduknya gitu ya, bangkit, dia jalan. Dan saat itu mungkin salah satu rasul yang bisa digapai dengan cepat adalah Andreas. Anak kecil ini berjalan, Om, aku mendengar Tuhan Yesus berbicara, guru berbicara mau memberi makan. Visinya besar sekali, 5.000 orang laki-laki harus makan. Dan aku mendengar Filipus ini gak mau. Karena hanya punya 200 dinar. Aku punya 5 roti dan 2 ikan. Aku mau, kuberikan kepadamu. Seorang dari muridnya yaitu Andreas dan Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi perhatikan, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Anak sudah kasih sesuatu buat Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan. Dipeganglah sama Andreas. Guru ada 5 roti 2 ikan. Tapi apa ini? Gak berarti. Gak berarti. Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000. Laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang,
Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika kita lihat firman Tuhan ini Bapak Saudara, ada banyak orang berbondong-bondong mendengar pengajaran Yesus. Pertanyaannya, kenapa kok cuma ada satu anak yang menangkap? Banyak orang berbondong-bondong semuanya dengar hal yang sama. Tapi kenapa yang muncul cuma satu orang anak yang kasih bekalnya 5 roti 2 ikan. Murid-murid Yesus pun juga mendengar hal yang sama. Tapi gak ada tuh murid-murid Yesus berkata, siap guru aku mau. Siap Tuhan, aku punya 200 dinar, kuserahkan kepadamu. Alasan mereka cukup klasik, gak cukup buat mereka. Gak cukup buat mereka. Yesus ajarkan nilai. Seharusnya murid bisa tangkap 200 dinar yang dia punya, dia serahkan. Tapi yang muncul justru anak kecil dengan bekalnya. Dan Tuhan Yesus pakai bekal yang anak kecil ini persembahkan. 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan 12 bakul dia berkatin rasul-rasul. Tuhan gak pakai 200 dinar, sekalipun 200 dinar itu lebih banyak dari 5 roti 2 ikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa usia bukan halangan pemakaian Tuhan. Tua muda semua bisa dipakai Tuhan. Dan bukan hanya usia sebagai halangan, apa yang kita punya itu juga gak jadi halangan. Kepada beberapa orang dipercaya beberapa talenta. Kepada beberapa orang mungkin 1 talenta. Tapi itu gak jadi halangan juga. Kepada murid-murid dikasih 200 dinar. Tapi kepada anak ini hanya 5 roti 2 ikan. Tuhan toh pakai 5 roti 2 ikan. Apa yang kita punya gak ada masalah. Gak bergantung dengan kekuatan kita. Gak bergantung dengan kepandaian kita. Tuhan kita itu adil. Tuhan juga kalau pakai seseorang gak bergantung kepada wajahnya. Gak bergantung kepada tinggi badan. Semuanya bisa dipakai. Sekalipun di kanan, kiri, depan, belakang kita mungkin ada orang yang lebih hebat. Tapi kalau Tuhan pilih kita, ya tetap kita. Itulah Tuhan, adil sekali. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar ya. Bahwa yang pertama, yang menangkap hati Tuhan, dialah yang menerima provisi. Anak kecil ini, dia tangkap hati Tuhan. Sekalipun dia punya cuma 5 roti 2 ikan, gak berharga. Tapi provisi untuk 5.000 orang laki-laki Tuhan berikan. Karena apa? Karena hanya satu yang tangkap hatinya. Karena hanya satu orang yang menangkap hatinya. Bahkan murid-muridnya gak menangkap hati Tuhan. Dari awal apa yang Tuhan ajarkan bukan hanya tentang pengetahuan. Firman Tuhan jelas katakan hatiku tergerak oleh belas kasih. Kata hati Tuhan. Artinya yang Tuhan sampaikan itu bukan cuma sekedar pengajaran, pengetahuan. Tapi sebagai impartasi visi dari Tuhan Yesus. Karena itu lahir dari hati Tuhan. Lahir dari kerinduan Tuhan. Kalau itu lahir dari kerinduan Tuhan. Itu berarti kehendaknya. Ketika disampaikan aku mau kasih mereka makan. Kamu harus kasih mereka makan. Itu isi hati Tuhan. Tapi gak ada yang tangkap. Saya percaya kalau murid-muridnya tangkap 200 dinar akan jadi puluhan ribu. Masalahnya dia gak tangkap. Tapi anak kecil ini dia tangkap. Di antara banyak orang yang mendengar termasuk murid-murid, rupanya hanya anak ini yang menangkap kerinduan Tuhan. Untuk memberi orang makan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan kecil gitu ya, yang anak ini punya. Tapi dia tangkap hatinya, sehingga sekalipun sederhana, Tuhan siapkan provisinya untuk memberi 5.000 orang laki-laki makan. Termasuk 12 rasul. Provisi, penyediaan bukan tentang 5 roti 2 ikannya. Tapi kita nangkap gak kerinduan hati Tuhan? Kalau kita menangkap kerinduan hati Tuhan, apa yang ada padamu hari ini sekalipun itu cuma 5 roti 2 ikan. Itu akan memberi makan 5.000. Halo amin. Gak penting dengan apa yang kita punya saat ini. Sekalipun kita punya sesuatu tapi gak tahu, gak tangkap hati kerinduan hati Tuhan. Dan masih fokus kepada diri sendiri. Kita gak akan pernah lakukan apa-apa. Gak akan berbuah apa-apa juga.
Coba, tahu nggak tujuan CGL, Coach TL? Engkau jadi pemimpin tujuannya apa? Jemaat Tuhan di tempat ini, volunteer yang ada, engkau melayani Tuhan, engkau hadir di tempat ini, tujuannya apa sih? Tuhan selalu meletakkan kerinduan di dalam hati setiap orang. Kerinduannya. Kalau kita bisa tangkap kerinduan Tuhan di dalam diri kita, yang kecil akan jadi besar. Kita selalu berfokus pada 200 dinar. Aku hanya punya 200 dinar, gak cukup buat mereka. Bukan tentang cukup atau tidak cukup. Tapi kita ngerti gak Tuhan mau apa dalam hidup kita? Kalau Tuhan mau apa dalam hidup kita dan kita mengerti itu, jangankan 200 dinar, yang 5 roti 2 ikan akan jadi berkat kok. Yang simple. Pak, saya gak punya kelebihan. Saya cuma bisa lakukan ini. Ketika kau lakukan itu dengan kerinduan, itu akan jadi dampaknya besar. Saya gak bisa ini, gak bisa itu. Kamu datang aja kepada Tuhan, serahkan hatimu, Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Dampaknya akan besar juga kok. Anak kecil inilah sebagai contoh. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak kecil ini juga ngomong gak punya apa-apa Tuhan. Hanya ini Tuhan, 5 roti 2 ikan, persembahanku. Sebab inilah segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki 200 dinar yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, modalnya cuma dia tangkap hati Tuhan. Oh, Tuhan mau kasih makan, aku pun juga mau. Kalau murid-murid gak mau, aku mau loh Tuhan. Kayak bahasa kasarnya itu seperti, oh aku ini mau mengemis pemakaian Tuhan. Tuhan pakaian hidupku, gak ada yang mau, aku aja deh. Sampai mohon-mohon pakaian ini loh, 5 roti 2 ikan dan hidupku ini pakaian Tuhan. Dan Tuhan pakai, karena apa? Karena dia tangkap isi hati Tuhan. Aku mau memberi makan, aku juga mau. Halo, amin. Tangkap kerinduan Tuhan, maka provisi akan disediakan bagimu. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Lalu yang berikut yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, khususnya dari anak ini, bahwa kerinduan hati membuat yang kurang berarti menjadi berkat besar. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita, apa yang kupunya gak berarti. Karena yang gak berarti, yang kurang gitu ya, bisa jadi berkat besar. Kerinduan kita untuk memberikan sesuatu buat Tuhan, itu yang membuat apa yang kita berikan, itu jadi wangi-wangian, harum-haruman di hadapan Allah. Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban, bukan? Kain sebagai petani, Habil sebagai peternak. Siapa yang bilang persembahan Kain adalah yang busuk-busuk? Nggak ada tertulis tuh di situ di Alkitab ketika saya baca. Sekolah minggu biasanya ajarkan yang diberikan Kain yang nggak baik, yang busuk-busuk, yang sisa-sisa. Enggak, Kain juga memberikan hasil yang terbaik buat Tuhan. Habil pun juga sama memberi yang terbaik. Tetapi yang membedakan adalah kerinduan hati ketika dia memberi.
Karena apa? Karena ketika dia memberi, kerinduan hatinya beda. Dia hanya, aku bisa lakukan ini rutinitas, ini kewajibanku, ya aku berikan. Tapi Habil ketika dia mempersiapkan, ada sebuah kerinduan. Bukan hanya yang terbaik, tapi aku juga mau Tuhan dipakai. Sebuah kerinduan. Tuhan gak pernah memandang anak kecil dan tidak berharga sekalipun hanya karena dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Enggak, Tuhan gak pernah pandang itu. Buktinya Tuhan pakai 5 roti 2 ikan. Padahal 200 dinar lebih banyak loh. 200 dinar itu upah 200 hari kerja. Firman Tuhan katakan 1 hari itu upahnya 1 dinar. 1 dinar upah yang dia terima adalah untuk makan 1 keluarga. 1 keluarga ayah anggap pada waktu itu belum ada KB. Ya anaknya 3 atau 4 lah. Kalau dihitung-hitung kali 200 ya harusnya 2.000 orang bisa makan. Tapi Tuhan tetap pakai yang 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus pilih 5 roti jelai dan 2 ikan kecil yang menurut ukuran pada waktu itu gak berarti kecil. Sampai Andreas pun bilang, aduh gak usah deh, ini gak berarti, ini terlalu sedikit. Tapi Tuhan Yesus lihat kerinduan hatinya itu loh. Sekalipun dia kecil, yang diberikan, yang dipersembahkan, tapi kerinduan hatinya besar sekali. Makanya Yesus tetap pakai yang 5 roti 2 ikan daripada yang 200 dinar, tapi kamu gak punya kerinduan untuk memberikan. Bahkan ketika Yesus suruh kamu harus kasih makan, muridnya berkata, haruskah kami kasih dia makan Tuhan? Dengan uang 200 dinar. Haruskah? Terpaksa murid-muridnya kasih mereka makan. Gak punya kerinduan untuk beri mereka makan. Kalau dia punya kerinduan otomatis dia akan berkata sama Tuhan, ya Tuhan aku mau. Tapi hanya ini yang aku punya, Tuhan pakai ya. Harusnya begitu. Tapi justru dia berkata, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Terpaksa. Kalau kita punya kerinduan hati seperti anak kecil itu, lihat pemakan Tuhan akan besar dan sempurna di dalam hidupmu. Pekerjaanmu Tuhan pakai. Bisnismu Tuhan pakai. Ministrimu Tuhan pakai. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu ketika kau melakukan, Tuhan aku mau mempersembahkan dengan kerinduan. Tuhan akan pakai itu. Ingat Tuhan gak cari 200 dinar dalam hidupmu. Tuhan cari kerinduan di dalam hatimu. Katakan amin. Sama seperti anak kecil ini, dia punya kerinduan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang ketiga, pemakaian Tuhan bergantung kepada hati yang mau memberi makan, bukan yang punya banyak makanan. Anda punya banyak makanan, tapi gak punya hati memberi makan, Tuhan gak bisa pakai. Anda gak punya banyak makanan, tapi hati Anda, oh aku rindu Tuhan, jadi berkat. Aku rindu membangun sesuatu, aku rindu memberi makan. Disitulah pemakaian Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan cari hati yang mau memberi makan. Makanya Tuhan bilang, kamu harus kasih makan. Anda mau kasih makan? Anda mau memberi makan? Karena itu perintah Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Ya Tuhan aku mau. Itulah pemakaian Tuhan di situ. Jangan ketika kamu harus memberi makan. Haruskah? Ibadah berikutnya, ibadah sebelumnya, Tuhan gak cari keharusan. Tuhan cari kerelaan. Buat apa kalau harus? Harus itu kita gak nangkep di hati Tuhan. Tapi rela. Aku rela Tuhan. Pakai hidupku ya. Aku rela kehilangan 5 roti 2 ikan. Sekalipun 1 hari itu gak makan gak apa-apa. Supaya visi Tuhan bisa terjadi. Bukan keharusan tapi kerelaan.
Fokus pemakaian Tuhan bukan kepada jumlah yang bisa diberikan, tapi apakah ada orang-orang yang mau melakukannya. Bukan jumlah loh. Kalau Bapak berpikir jumlahnya harus sekian, No. Tapi adakah orang yang mau? Tuhan, aku mau. Sekalipun sedikit dan gak berarti apa yang kita punya. Tetapi ketika kita tetap mau melakukan karena menangkap hati Tuhan. Minimal gini, minimal. Ini bahasa minimalnya. Minimal Tuhan tahu aku ada di posisi mana. Aku pro kehendak Allah. Minimal. Tuhan tahu. Sekalipun aku gak bisa kontribusi banyak. Minimal Tuhan tahu aku ini ada di pihak mana. Bapak bisa pernah berpikir gak? Sebuah peristiwa bagaimana tentang Elia ketika dipelihara oleh burung gagak. Pernah tahu peristiwanya? Burung gagak itu memberi makan daging, betul? Ya. Pernah berpikir gak? Kapasitas Elia makan itu berapa banyak? Pada waktu itu Elia itu sedang stres-stresnya. Stres besar. Karena habis diancam oleh Isabel. Menurut sepengetahuan saya, orang kalau stres berat, makannya banyak. Betul nggak? Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali makan. Nah, Elia posisinya juga sama. Dia stres besar, under pressure, pasti makannya banyak. Kalau dia makan daging, kayaknya nggak cukup 400 gram. Nggak cukup. Pasti kiloan. Pernah bayangkan nggak? Paru burung gagak angkat wagyu 250 gram. Berat burung gagaknya nggak sampai segitu. Otomatis yang dibawa itu pasti sedikit demi sedikit. Sedikit, kasih balik lagi, ambil lagi sedikit. Terus berapa kali PP? Kalau jadi burung gagaknya, Tuhan capek. Kasih makan Elia itu gak gampang. Dia PP terus bolak balik, ambil daging sedikit, kasih, ambil daging sedikit, kasih. Terus bolak balik. Saya bisa bayangkan ketika saya memposisikan, kalau aku jadi burung gagak itu, aduh kesel juga ya. Apalagi orang stres berat gak kenyang-kenyang. Makannya banyak. Tapi saya bisa tangkap burung gagak. Sekalipun aku bolak-balik kasih makan orang yang gak kenyang-kenyang. Orang yang stres berat. Minimal Tuhan tahu, aku burung gagak ada di pihakmu Tuhan. Ada di pihak Tuhan. Sekalipun aku harus PP, gak bisa bawa banyak, gak bisa sekali langsung 400 gram buat Elia makan sekali kenyang. Tapi minimal Tuhan tahu, aku bayar harga supaya aku ada di pihakmu Tuhan. Pihak visimu. Aku pro kehendak Allah, pro visi Tuhan. Nah kita pun juga gitu. Pemakaian Tuhan gak bergantung dengan hati. Dengan apa yang kita punya. Sekalipun kita punya banyak makanan, tapi kalau hati kita gak mau, gak bisa. Kepada orang-orang yang mau, Tuhan akan lipat gandakan segala sesuatu di dalam hidupnya. Maukah Anda memberi makan? Jangan kita berkata, gak cukup buat mereka. Kata gak cukup itu harus dihapus. Kata gak bisa, gak mampu harus dihapus. Karena apa? Tuhan gak cari itu. Tuhan cuma cari mau gak kamu beri makan. Aku mau 5 roti 2 ikan. Itu jadi di dalam hidupmu. Ya, sujud berikan kemuliaan buat Allah. Cukup 5 roti 2 ikan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bukan mereka pergi cari makan, tapi engkau harus memberi mereka makan.
Mau? Mau memberikan? Tutup Alkitabmu, kita panggil berdiri.